Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang pentingnya bertorekoh. Syariat laksana perahu, torekoh laksana laut, hakikat adalah mutiaranya. Arti torekoh adalah jalan, jalan harus ada, untuk sampai pada suatu tujuan. Tanpa jalan semua akan tersesat tak tentu arah. Jikapun sampai, kalau tanpa jalan, pasti sampainya sangat lama. Torekoh adalah cara atau metode ibadah. Tanpa cara, semuanya berantakan. Cari uang pakai cara, make uang pakai cara, ngasih uang juga pakai cara. Apalagi ibadah, semuanya harus pakai cara. Torekoh adalah wadah, siapa saja orang yang ingin taubat, ingin bersuci dari lumpur dosa, siapa saja orang yang ingin belajar baik, ingin belajar ingat agar bertemu dengan Allah, wadahnya adalah torekoh. Di dalam torekoh semua atas bimbingan syaikh, sholat, zikir, saum, sodakoh, akhlak, dan lain-lain, semuanya harus dengan bimbingan syaikh, guru. Man lam yakul lahu syaikh fa syaikhuhus syaiton. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Torekoh kita adalah zikir, karena zikir adalah inti setiap ibadah. Tanpa zikir semua ibadah kosong tak bernilai. Tanpa zikir, sholat, saum, ibadah haji, akan menjadi bangkai yang dilempar ke wajah pemiliknya. Jasad manusia hidup karena ada ruh, sedangkan ruh hidup dengan zikir. Tanpa zikir, manusia adalah mayat hidup. Carilah torekoh walau harus berjalan 1000 tahun, carilah syaikh walaupun harus mengarungi gunung, jurang, dan samudera. Seperti kata Tuan Syaikh Abdul Qadir, berjalanlah 1000 tahun, datanglah kepadaku untuk mendengar, menerima, satu kalimat dariku. Yaitu kalimat zikir. Zikir tanpa torekoh adalah zikir tanpa cara, zikir tanpa torekoh adalah zikir tanpa guru, zikir tanpa guru ibarat pohon yang tidak ditanamkan. Zikir adalah benih makrifat yang harus ditanam di dalam hati yang subur, hanya syaikh yang bisa menanamkan zikir dengan metode yang tepat, bahkan syaikhlah yang membimbing kita untuk memelihara zikir. Banyak orang memandang torekoh seperti memandang buah durian, mereka takut akan durinya, padahal isinya sangatlah manis, enak dan lembut. Durian jangan hanya dipandang, apalagi dipikirin, durian dimakan saja, buahnya manis, kamu akan menyesal kenapa dari dulu tidak memakan buahnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana ya saya ikut torekohnya Kiai Nur ini? Saya kan belum dibayat, saya juga belum ketemu beliau. Apa saya sudah diakui sah jadi jamaahnya beliau? Bagi yang masih ragu, sedikit saya jelaskan. Sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu adalah bisikannya iblis, untuk melemahkan keyakinan kita, agar kita lepas tidak mengikuti torekohnya saya. Ya wajar saja kita selalu digoda dibisiki iblis seperti itu. Itu tandanya kita sudah di jalan yang benar. Kalau kita di jalan yang salah jelas tidak akan digoda dikasih pemikiran seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaan, kenapa di torekoh lain kalau ikut langsung dibayat salaman langsung sama gurunya biar sah? Memang kebanyakan seperti itu. Tetapi di torekohnya saya ini yang lebih diarahkan kepada hakikatnya, ruhani kita, batin kita, agar tersambung kuat dengan guru dan sampai ke Rasulullah dan sampai ke Allah Ta'ala. Sebetulnya kita semua itu sudah sering bayat, malah sehari kita bayat 5 kali dalam sehari setiap selesai sholat 5 waktu. Di dalam zikir pondasi TKN atau TKNS kan ada. Innalazina yubayyunaka inama yubayyunallah, yadullahi fauqa aidihim, faman nakasa fa inama yangkusu, ala nafsih, waman aufa bima'a, ahada, alaihuloha fa sayutihi ajron, azhima. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 10. Kalau masih tidak paham coba artinya dibaca berulang-ulang, dihayati, diresapi, bahkan bayat kita itu terhubung langsung dengan Allah melalui guru kita. Maka dari itu mulai sekarang kita tidak usah ragu, jalankan saja zikir pondasi dengan benar dan sungguh-sungguh, pasti kita akan tersambung ke Allah melalui guru kita, doa kita terkabul,
Ibaratnya seperti sambungan listrik PLN. Walaupun kita punya lampu 1 juta watt secara dohirnya, tapi kabelnya ruhani tidak tersambung, ya jelas tidak akan menyala lampunya. Tapi beda kalau kita punya lampu 30 watt kabelnya tersambung dengan PLN, ya jelas akan menyala terang sekali. Sambungan ruhani itu perlu. Tidak bisa kita langsung menuju ke Allah sendiri karena dosa dan kesalahan kita masih banyak. Kita harus butuh pembimbing yang menuntun kita, yang menyambungkan kabel ruhani kita, biar sambungan ruhani kita sama Allah terhubung lebih kuat. Sekarang bagaimana mau tersambung ke guru kita, ke Rasulullah dan ke Allah? Kalau kita saja malas menjalankan amalia zikir pondasi, sudah enak kan disambungkan guru kita ke Allah, kenapa tidak mau? Kalau tidak mau terus kita mau tersambung ke siapa? Apa mau tersambung dengan iblis? Perlu dipahami, orang sering salah persepsi dan menuduh ini itu. Toreko itu sesatlah. Seakan orang di luar toreko itu boleh mengatur-atur bagaimana seharusnya toreko itu, harus begini harus begitu. Seakan mereka lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga berhak mengatur toreko semau keinginan mereka. Untuk jamaah atau murid biar tahu, bahwa amalan murni toreko itu hanya zikir yang diamalkan setelah sholat. Kalau toreko Qadiriyah itu amalannya la ilaha illallah. Kalau Naqsyabandiyah itu amalannya zikir Allah di dalam hati, dan amalan zikir ilallah secara sir rahasia. Kalau Toreko Syatariyah zikirnya hu Allah, Allahu, hu, jadi itu inti ajaran zikir 3 Toreko itu. Perlu diingat, sedang amalia tambahan, di Toreko Qadiriyah ada ngedan, suluk, dan Toreko Naqsyabandiyah itu ada amalia kholwat. Lalu amalan selain itu bukan amalan Toreko. Amalan toreko itu karena diajarkan turun-temurun. Ditalkinkan maksudnya diajarkan, ditalkin, diajari. Diajari itu maka akan timbul sambungan sanad silsilah pengajaran. Kita diajari guru, guru diajari gurunya lagi. Sambung menyambung sampai Syaidina Ali Karomallahu Wajhah diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajari cara zikirnya oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril diajari oleh Allah Ta'ala. Itu untuk Toreko Qadiriyah, dan kalau Toreko Naqsyabandiyah bersambung lewat Syaidina Abu Bakar Asy-Syadiq radhiyallahu an. Lalu mediumisasi itu apa termasuk ajaran Toreko? Tidak, semua orang pencaksilat, ilmu hikmah, bahkan tontonan jaran kepang, bahkan orang luar juga banyak yang bisa. Apa mereka orang Toreko? Bukan kan? Jadi mediumisasi itu siapa saja boleh. Saya umpamakan jualan bakso saja, atau orang main sepak bola. Apa orang Toreko boleh jualan bakso? Kalau menurut saya boleh. Atau orang Toreko itu apa boleh main sepak bola? Jawabnya boleh. Siapa saja boleh. Sama apa orang Toreko itu boleh mediuman? Boleh kayak jualan bakso beli bakso? Kayak jual bakso itu bukan amalan Toreko? Atau beli bakso itu bukan amalan Toreko? Apa lantas orang Toreko gak boleh jualan bakso atau beli bakso? Yo mohno, rugi aku katak caksilo. Apa amalan zikir wakia itu ajaran Toreko? Tidak. Baca surat wakia itu semua orang Islam boleh. Karena Al-Quran itu sunnah membacanya bagi orang Islam sebab Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Kalau ada yang mengatakan membaca surat wakia itu sesat, berarti surat wakia itu sesat. Otomatis Al-Quran itu sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keturunan wahyu Al-Quran itu sesat. Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu juga sesat. Dan Allah Ta'ala yang berfirman juga sesat. Makanya dengan otomatis yang mengatakan sesat berarti nantang perang kepada Allah. Lalu puasa tingkatan apa itu ajaran Toreko? Itu juga tidak. Ajaran Toreko yang disebut di atas, zikir setelah sholat 5 waktu. Guru saya punya cara mengajar kepada muridnya, saya juga punya cara mengajar kepada murid. Jadi amalan puasa tingkatan itu ajaran saya, agar murid bisa menerima keilmuan dari saya. Kayak seorang guru silat mengajarkan jurus-jurus kepada muridnya. Mau tangan ditekuk, dipukulkan, itu ajaran guru silat tersebut kepada muridnya. Bebas-bebas saja mau mengajarkan jurus bagaimana, orang lain tidak mengatur jurus-jurus yang diajarkan guru silat kepada muridnya, sama seperti saya menyuruh orang yang mau menerima ilmu dari saya, orang lain tidak berhak mengatur apa yang saya suruh kepada murid saya. Sekalipun itu ayah ibu saya, atau guru saya sekalipun, kayak saya bikin resep bakso, atau membuat adonan bakso, bebas-bebas saya membuat adonan yang bagaimana. Kalau mau bikin dengan resep sendiri, silahkan saja bikin bakso sendiri. Semoga paham, saya buat perumpamaan agar mudah dipahami. Amalan Toreko itu sangat jelas, jadi bikin bakso, main bola, pencak silat, mediuman semua bukan amalan Toreko. Boleh melakukan,
Boleh asal tidak ada larangan dari pemerintah. Kalau jual bakso harus pakai SIMB, surat izin membuat bakso, ya tinggal diurus surat izin membuat bakso. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata bertoreko penting sekali ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.